Halo Indonesia, salam investor muda. Kami FSIS Team beranggotakan saya, Freska Putri, dengan rekan-rekan saya, Aurelia Putri Kusumawardani dan Satria Bagus Wicaksono Irawan. Berdiri dengan nama PT Java Pelletizing Factory Limited, selama 50 tahun ini perusahaan telah melakukan perkembangan dengan pesat, melakukan IPO pada tahun 1989, dan kini perusahaan telah memiliki market capitalization sebesar 17,36 triliun. Jika dilihat dari bisnisnya sekarang, Java memiliki banyak sekali sektor bisnis. Dengan dibantu oleh total 28 anak perusahaannya, mereka berhasil untuk menjangkau konsumen dengan produk-produknya. Dan hingga saat ini, Java berhasil untuk mencatatkan namanya sebagai salah satu perusahaan terbesar di sektor produksi dengan kapasitas terbesar pada domestik. Dan prestasi tersebut bukan tidak mungkin jika dilihat dari keberhasilan Java untuk terus meningkatkan pertumbuhan usaha dan pendapatannya selama 10 tahun ke belakang. Global and Local Economic Condition. Yang pertama ada pandemi COVID-19. Adanya COVID-19 yang dirasakan global dan lokal yang menyebabkan banyak kerugian di seluruh sektor ekonomi, kemerosotan berkepanjangan, resesi, atau kondisi lain yang berdampak negatif terhadap bisnis dan lingkungan ekonomi perseroan. Yang kedua ada peningkatan harga baku. Sebagai contoh adalah jagung sebagai bahan baku produksi pakan sangat berpengaruh signifikan pada harga pokok penjualan perseroan. Yang ketiga ada fluktuasi nilai. Sebagian dari harga pokok penjualan dilakukan dalam mata uang asing. Sementara itu, mayoritas penjualan perseroan dilakukan dalam mata uang rupiah. Akibatnya, perseroan menghadapi sejumlah risiko tertentu dalam fluktuasi nilai tukar antara dolar dengan rupiah. Yang keempat, adanya perang Rusia-Ukraina. Adanya inflasi global Amerika Serikat dan Uni Eropa, dan perang antara Rusia dan Ukraina yang bisa memicu penghentian impor gas Eropa dari Rusia menjadi penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi global. Yang terakhir ada konsumsi daging sapi dan telur masyarakat Indonesia ternilai rendah. Konsumsi daging ayam, daging sapi, dan telur masyarakat Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN. Hal ini bukan dikarenakan daya beli yang lemah, tetapi pemahaman penduduk yang belum teredukasi dengan baik. Kita beralih menuju competitive advantage. Segmen bisnis utama Java ada di bidang pakan ternak yang memiliki daya saing cukup kuat. Persentase yang dimiliki hanya 21% yang tak sebanding dengan PT CPIN yang memiliki persentase 32%. Dapat dikatakan Java menjadi nomor 2 terbesar setelah CPIN. Nah, selain dari kapasitas produksi, posisi persaingan Java dinilai baik dicerminkan melalui hasil laba yang diperoleh dari tahun ke tahunnya. Nah, terlihat pada diagram bahwa performa margin laba yang dicetak Java cenderung stabil meski selalu di bawah margin laba CPIN. Selain itu, terdapat beberapa keunggulan persaingan lain yang dimiliki oleh Java untuk bisa tetap kokoh di daftar teratas persaingan. Yang pertama adalah PT Java mengakuisisi So Good Food di tahun 2020. Pertambahan silo atas akuisisi yang semula 11 silo menjadi 14 silo dan kian bertambah setelah PT Java merencanakan untuk pembangunan 10 silo di tahun 2019 silam. Nah, kemudian sejak tahun 2008, PT Java mampu mendirikan bisnis vaksin yang dikhususkan untuk unggas bersama PT Vaksindo Satwa Nusantara yang kemudian diakuisisinya. Memiliki keunggulan tersendiri karena bisnis vaksin ini mampu terjual hingga ke 10 negara. Poin ketiga, jika dilihat dari segmen usahanya, PT Java memiliki segmen usaha yang lebih beragam. Salah satu contoh adalah segmen aquaculture yang dijalankan oleh entitas anak perusahaan yaitu PT Suri Tani Pemuka atau STP dan PT Indojaya Agrinusa. Jumlah liabilitas yang lebih besar daripada ekuitas milik Java secara tidak langsung menyatakan bahwa banyak dari kegiatan operasional perusahaan yang masih mengandalkan liabilitas sebagai sumber pendanaan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pesaingnya Heron Pokpen yang memiliki rasio debt to equity lebih rendah. Penggunaan liabilitas sebagai sumber dana yang cukup besar haruslah diikuti dengan prospek usaha yang cukup baik, dan hal tersebut dibuktikan oleh Java melalui laporan keuangan yang positif selama 10 tahun ke belakang. Hal ini membuktikan bahwa Java memiliki kinerja keuangan yang cukup baik dari segi struktur laporan keuangan mereka. Kita dapat melihat bahwa secara rasio likuiditas, solvabilitas, serta profitabilitas perusahaan Java memiliki nilai yang cukup rendah daripada pesaingnya. Namun hal itu tidak menggambarkan secara langsung bahwa Java memiliki prospek yang buruk untuk kedepannya. Menggunakan rumus perhitungan Z-score milik Altman menyatakan bahwa perusahaan masih jauh dari kemungkinan kebangkrutan.
Dengan perolehan poin sebesar 4,16 dari ambang batas atas titik kebangkrutan usaha dengan poin di atas 2,9. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki kemungkinan untuk terus berjalan yang cukup bagus untuk tahun-tahun berikutnya. Untuk menghitung valuasi, tim kami melakukan market approach method yang erat kaitannya dengan PBV dan membandingkannya dengan per antara dua perusahaan atau lebih. Jika kita lihat pada tabel kiri bahwa perbandingan antara PBV dan per milik emiten Java ini memang lebih rendah daripada CPIN secara keseluruhan dan membuktikan bahwa secara market approach memang lebih lemah dibandingkan dengan CPIN. Namun, pernyataan tersebut tidak secara langsung menilai bahwa emiten Java tidak layak untuk menjadi bagian dalam portofolio investor. Dengan menggunakan metode DCF atau discounted cash flow, tim kami melakukan penilaian intrinsik dari saham Java dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang. Dan bisa kita lihat hasil dari penggunaan metode DCF ini, hasil nilai intrinsiknya atau final valuation-nya adalah 1968. Nilai tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga pasar saham yang senilai 1.500. Hal ini menunjukkan bahwa nilai atau harga saham yang ditawarkan di pasaran merupakan harga yang cocok untuk berinvestasi karena telah terdiskonted sebesar 23,8% dari nilai intrinsiknya, yang berarti investor dapat memperhitungkan atau memperkirakan keuntungan di masa depan. Berinvestasi pada sektor konsumer seperti Java memiliki resiko seperti yang pertama adalah nilai produk yang tergolong bahan pokok, di mana hal tersebut dapat membuat barang konsumer seperti produk Java memiliki harga dan minat yang sangat fluktuatif di pasaran. Kemudian yang kedua adalah kondisi kesehatan aset biologi milik perusahaan. Wabah penyakit dapat menjadi ancaman serius Java terhadap aset biologinya. Kemudian yang ketiga adalah keadaan ekonomi global dan lokal yang tidak menentu. Kemudian yang keempat, konsumsi protein domestik yang rendah, dan hal itu berkemungkinan untuk mempengaruhi pendapatan usaha utama milik Java. Dan yang terakhir adalah return year on year yang terbilang cukup rendah, sehingga tidak cocok untuk ke trading saham dengan jangka pendek. Berdasarkan riset perhitungan terhadap kelayakan dari saham PT Java Confit Indonesia Tbk, kami memberikan rekomendasi untuk melakukan buy terhadap saham milik Java di range harga 1.500 hingga 1.800. Selain itu, hasil dari analisis dan perhitungan yang tim kami lakukan menunjukkan bahwa pertama, PT Java Confit Indonesia layak secara fundamental untuk dibeli menjadi bagian dari investasi. Selain dari laporan keuangan yang menunjukkan hasil positif yang meningkat dari 10 tahun terakhir, yang bahkan pada tahun pandemi perusahaan mampu mencatatkan keuntungan di angka 917 juta. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki komposisi dan dasar yang kuat pada porsi keuangan perusahaan. Meskipun PT Java kurang kuat dibandingkan CPIN, tidak menyebabkan penurunan kelayakan investasi pada PT Java karena berdasarkan perhitungan valuasi menggunakan metode DCF, perusahaan masih memiliki valuasi saham yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga sahamnya sekarang. Artinya, nilai sebenarnya dari perusahaan Java lebih besar daripada kondisi di pasaran. Kemudian poin kedua, PT Java Confit Indonesia memiliki keunggulan persaingan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Terbukti atas menyebarnya produk dari PT Java di banyak gerai membuktikan bahwa PT Java Confit Indonesia memiliki pangsa pasar yang cukup kuat. Ditambah lagi dengan ekspansi perusahaan melalui ekspor serta akuisisi perusahaan So Good Food menambah kekuatan kontrol produk pasar karena kepemilikan usaha mulai dari upstream hingga downstream. Hal tersebut merupakan salah satu hal yang dapat dijadikan acuan berinvestasi yang mengandalkan kondisi konsumsi dan penguasaan pasar terhadap produk di masyarakat. Corporate Governance. Pada aspek tata kelola, perseroan terus meningkatkan kualitas penerapan good corporate governance. Hal ini dilaksanakan agar dapat tercipta keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada, baik antara kepentingan ekonomi dan sosial, perseroan dan masyarakat, internal dan eksternal, maupun jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, perseroan juga menyadari pentingnya memelihara sistem manajemen risiko yang baik, dan menegaskan tanggung jawab mereka secara keseluruhan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko. Oleh karena itu, perseroan menargetkan untuk mengurangi dampak risiko yang timbul melalui manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat. PT Java Confit juga menerapkan 5 prinsip corporate governance. Sekian presentasi dari FSIS Team. Terima kasih.